yaitu perihal ikhtiar sehat finansial, di mana kebebasan finansial dimulai dari ikhtiar sehat finansial. Salawat serta salam, mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terhormat Ibu Mukhlisin, MACC, CFP, IFP, selaku founder Sakinah Finance, dan yang kami hormati narasumber kita malam hari ini, Ibu Irma Lolawati, CFP, QWP, AWPS, CSFT, maaf Ibu, selamat malam Ibu. Malam, Kak Enji. Bagaimana Ibu keadaannya? Apakah sehat? Alhamdulillah baik dan di sini cuaca sedang panas ya. Panas banget ini di sini. Baik, perkenalkan saya Enzi Putri Sopian, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Semoga acara kita berjalan lancar dan penuh berkah. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, kebebasan finansial itu tidak datang dimulai dari ikhtiar yang sehat dan terencana. Nah, kebetulan malam ini kita akan menyimak dan berdiskusi bersama terkait ikhtiar sehat finansial. Kebebasan finansial dimulai dari ikhtiar sehat finansial. Kepada Ibu Irma Laulawati, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Enji. Bismillahirrahmanirrahim. Robi Suhri Sodri, wa Yassiri Amri, wa Hlul Data Milisani Yafqahu Qawli. Alhamdulillah hari ini pada kesempatan kali ini saya mendapat kesempatan untuk berbagi yang kaitannya dengan ikhtiar sehat finansial. Izin saya sharing dulu untuk materinya. Oke, apakah layar saya sudah nampak? Sudah aman? Layar saya bisa Sudah. terlihat? Sudah, Ibu, sudah. Oke, alhamdulillah kalau sudah bisa terlihat. Baik, di sesi kali ini saya akan membagikan kaitannya dengan ikhtiar sehat finansial. Ini tema besar yang diambil dari buku saya yang judulnya Yuk buat untuk target pembacanya adalah generasi produktif gitu ya. Gen X gitu, Gen X, Gen milenial dan Gen Z. Kenapa judulnya pun itu lebih terkesan sebagai teman perjalanan finansial gitu ya. Bukan ngajarin, tapi ini adalah memang teman perjalanan finansial. Buku ini ditulis gitu ya, dengan menggabungkan 3 literasi sekaligus, yaitu literasi keuangan, konsep Stephen, mungkin ada yang sudah familiar juga, pertolongan Allah gitu ya. Jadi yang memang belum pernah gitu ya, literasi keuangan ini digabungkan dan dikombinasikan dengan 3 keilmuan sekaligus. Sebelum saya lanjutkan, salam kenal buat sahabat Sakinah Finance semuanya. Saya Irma Lolawati, alumni juga dari Sakinah Financial. Dengan 22 tahun pengalaman di industri finansial, diharapkan dengan sesi sharing kali ini gitu ya, tidak hanya sekedar berbagi ilmu, tapi juga berbagi pengalaman ilmu yang didapatkan gitu ya. Ini juga dari pengalaman pribadi saya, termasuk juga klien-klien dan hasil observasi gitu ya langsung di lapangan. Saat ini saya 1 tahun 18 bulan tepatnya, saya fokus menjadi financial educator gitu setelah mengakhiri kontrak kerja saya sebagai profesional. Selain jadi financial educator, saya memperdalam ilmu Stephen yang kaitannya fokus di Stephen Financial. Selain itu juga berbeda swasta tentunya gitu, perekonomian juga melalui bidang usaha, perdagangan umum dan jasa. Sekilas perkenalan dari saya. Selanjutnya sebelum saya mulai, karena buku ini ditulis itu juga dari hasil saya mengadakan survei kecil juga gitu ya terhadap responden.
terkait dengan masalah-masalah keuangan yang dihadapi apa saja gitu ya. Saya mulai dari sebuah pertanyaan dulu gitu ya kepada sahabat-sahabat Sakina Finance yang hadir di sini. Pernahkah mengalami gejala-gejala ini yang kaitannya dengan finansial? Apakah sama yang dialami dengan responden saya juga gitu ya? Yang berkaitan dengan rencana keuangan saya gitu ya, yang menjadi responden di sini nggak punya rencana keuangan yang jelas. Terutama orang-orang yang baru memulai karir. Dan orang-orang yang sudah berkeluarga pun gitu ya banyak mengalami masalah keuangan karena nggak ada rencana keuangan yang jelas. Atau juga punya tabungan tapi nggak bertumbuh karena punya tantangan untuk bisa disiplin menabung gitu ya. Yang akhirnya tabungannya ini nggak bertumbuh cuma segitu-gitu aja. Bahkan nggak punya dana darurat sama sekali. Di kondisi ekonomi yang saat ini gitu yang seperti kita tahu, apalagi untuk sahabat-sahabat yang memang tidak punya penghasilan yang tetap, ini sebetulnya menjadi satu kemewahan. Apalagi juga untuk teman-teman yang punya yang berada di kehidupan keluarganya, dirinya, tapi juga orang tua dan generasi di bawahnya yaitu anak-anaknya. Selain itu juga ada masalah yang cukup banyak gitu ya, yang terjadi dengan kemudahan akses itu hutang yang meningkat tanpa terkendali. Karena sekarang begitu banyak kemudahan di era digital gitu ya, banyak orang terjerat pinjol, judul dan akhirnya yang dimulai dari belanja online atau benjol gitu ya. Bahkan ada yang sampai kesulitan membayar pengeluaran rutin karena daripada tiang. Dan juga bahkan sampai ada gitu ya, keuangan ini jadi konflik di dalam rumah tangga yang akhirnya sampai bikin beban mental dan menimbulkan stres finansial. Apakah sahabat-sahabat semua di sini atau saudaranya atau orang terdekatnya gitu ya, keluarganya pernah mengalami gejala-gejala ini? Mungkin boleh di kolom chat atau ada yang mau sharing juga. Dan ternyata gitu ya, gejala-gejala ini itu adalah gejala-gejala kritis keuangan. Dan ini terkonfirmasi dari fakta studi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan, di mana ternyata inklusi keuangan kita tuh sudah mencapai 80%-an. Artinya sudah banyak sebenarnya orang-orang yang menggunakan produk-produk keuangan. Tapi indeks literasi keuangannya itu baru mencapai 60. Artinya orang punya produk, banyak orang sudah punya produk keuangan, tapi nggak paham ilmunya. Sehingga yang tadi disampaikan gitu ya, banyak orang terjebak dengan investasi bodong gitu ya, judi online, pinjaman online gitu, karena dengan kemudahan-kemudahan untuk mengakses produk-produk. Di lain, yang seperti kita tahu bersama bahwa nilai pinjaman online di Indonesia itu sudah mencapai 100 triliun di awal tahun 2026 ini. Bisa dibayangkan ya, kalau sejumlah 100 triliun ini, kalau kita pakai untuk mendanai UMKM, oh itu bisa betul-betul menggerakkan perekonomian Indonesia ya. Gitu kalau memang itu digunakan dengan yang lebih bermanfaat. Di sisi lain, fakta juga menunjukkan bahwa ternyata 70% pekerja di Indonesia ini belum punya tabungan darurat loh. Di generasi muda saat ini, dari punya tabungan darurat yang cukup pada saat mereka tiba-tiba gitu ya, penghasilannya harus berhenti. Fakta lain juga menyebutkan bahwa perceraian di Indonesia itu dari tahun 2024 sampai 2025, keuangan itu menempati ranking kedua penyebab terjadinya perceraian. Jadi hasil survei dengan fakta-fakta ini itu inline ya, yang ada kaitannya dengan masalah-masalah kondisi kritis keuangan. Nah, kalau kita gambarkan sama saja seperti kita tuh sakit ya. Kalau kita sakit, artinya kita kan perlu pengobatan. Jadi kalau saya analogikan keuangan dan kesehatan ini yang lebih dekat gitu ya, karena kesehatan ini kan cukup dekat dengan kita ya. Sederhananya adalah kesehatan keuangan itu seperti kesehatan kita sendiri pada saat makan, tidur teratur, istirahat yang cukup gitu ya.
dan kita juga menghindari hal-hal yang menyebabkan kita akan sakit gitu. Begitu juga perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan ini kan seperti proses kita melakukan pengobatan. Kalau memang butuh minum obat saja, ya kita akan disiplin untuk minum obat atau bahkan sampai butuh terapi gitu ya. Ini analogi yang sejalan gitu ya antara keuangan dan kesehatan. Kalau ternyata gitu ya ada contohnya misalnya hutang gitu. Kita sudah selesai hutang, artinya kan itu kita sudah mulai sembuh dari sakit dan bagaimana kita menjaga keuangan ini tetap stabil. Itu sama seperti masa pemulihan gitu ya. Ini perlu ilmu juga, perlu literasi keuangan agar ini tetap stabil keuangannya dan tidak menjadi sakit lagi. Dan tentu saja perencanaan keuangan itu juga merupakan salah satu pencegahannya. Kalau kita lebih baik kan menjaga daripada kita melakukan pengobatan. Karena kalau udah melakukan pengobatan, itu lumayan ya, udah cukup mahal. Banyak juga pakar yang setuju gitu ya, bahwa investasi kesehatan ini juga menjadi salah satu investasi terbaik gitu ya, daripada kita membuang uang untuk melakukan yang namanya pengobatan gitu. Sekarang kalau kita sudah punya perencanaan keuangan yang sehat, itu tentu aja finansial yang tadi disebutkan oleh Mbak Enji. Kebebasan finansial itu nggak datang tiba-tiba gitu ya, tapi ada proses yang perlu kita jalankan. Nah, sampai sini sahabat-sahabat Sakina Finance, dari 98% responden saya pada saat membuat buku ini, ternyata mereka perlu perencanaan keuangan. Di mana ini adalah satu proses. Seorang itu melakukan pengelolaan keuangan yang lebih terencana. Supaya apa tadi gitu ya, kita kan pengen menuju kebebasan finansial. Kapan sih seseorang itu dikatakan dia bebas finansial? Kapan kira-kira? Atau apa indikatornya seseorang itu bisa dikatakan bebas finansial? Ini dari berbagai macam, ada 7 indikatornya. Seseorang itu bisa dikatakan dia sudah bebas finansial. Hutang, artinya kita udah nggak punya kecemasan lagi. Seperti kita tahu ya, hutang ini akan tidak hanya dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, ini juga artinya kalau kita udah bebas hutang, kita tidak hanya punya menghilangkan kecemasan gitu ya. Artinya kita tidak akan berhubungan lagi dengan debt collector, apalagi pemberi hutang. Yang kedua adalah punya dana darurat yang cukup. Seperti tadi disebut, satu hal atau fondasi sebelum kita mau mengoptimalkan atau menumbuhkan aset-aset kita. Perlu banget gitu ya, kita punya dana darurat yang cukup. Terutama sekali lagi untuk sahabat-sahabat Sakina Finance yang memang punya penghasilannya tidak tetap gitu ya, dan juga saat ini sedang menanggung pengeluaran gitu sebagai generasi sandwich. Yang ketiga, punya pendapatan pasif. Artinya uang itu sudah bekerja untuk kita dan kita tidak lagi bekerja untuk uang. Ini juga disampaikan ya, yang bukunya cukup terkenal, yang memperkenalkan 4 kuadran penghasilan. Jadi kita tidak bekerja keras lagi untuk uang, terutama pada saat kita sudah di usia-usia yang sudah tidak produktif lagi. Indikator yang keempat adalah punya rumah yang nyaman. Bayangkan ya, kalau misalnya kita sudah di usia yang tidak produktif, kita masih harus mikirin bayar kontrakan gitu ya, kontrakan tahunan, bahkan ada yang mungkin sewa bulanan gitu. Itu tentu aja jauh gitu ya dari definisi kebebasan finansial. Indikator memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi ada juga ya kondisi di mana kalau zaman sekarang kan ada yang menikah di usia di atas 30 atau di atas 40 tahun, bahkan ada teman saya gitu ya, sahabat saya yang menikah di atas 40 tahun. Artinya pada saat dia sudah tidak produktif,
anak itu kan masih sekolah ya, masih usia sekolah. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Dia punya program atau perencanaan pendidikan anak dari sejak dini gitu. Nah, itu juga salah satu indikatornya untuk bisa dikatakan bebas finansial. Yang keenam adalah punya proteksi asuransi. Kita nggak tahu resiko itu kapan saja terjadi gitu ya. Apakah kita itu bisa lebih cepat untuk kembali ke kampung halaman abadi ataupun lebih lama, tentu aja dua-duanya ada resiko. Apalagi kalau tiba-tiba misalnya kita mengalami diuji dengan penyakit kritis, itu kan butuh dana dan biaya besar. Kalau kita sampai harus jual aset gitu ya, tidak ada lagi yang harus diwariskan untuk keluarga, bahkan keluarga menanggung hutang, tentu jauh banget gitu ya. Jadi penting ini punya proteksi asuransi. Dan yang terakhir adalah menyiapkan warisan yang bermanfaat untuk menjaga keberlangsungan generasi kita berikutnya. Sampai sini teman-teman kira-kira bisa diterima, bisa dilanjutkan, atau saya kecepatan Mbak Enji? Aman sampai saat ini? Sejauh ini aman, Ibu. Masih aman ya. Kalau masih aman saya lanjut ya. Nah, Boleh. artinya kalau kita bicara mengenai orang itu harus melalui tahapan finansial ya. Ini juga tahapan ini cukup menantang ya. Mulai dari kita ada di fase ketergantungan. Ini biasanya terjadi kalau misalnya anak yang masih tergantung secara finansial dengan orang tuanya. Nah, mulai naik lagi ke fase kesanggupan pada saat sudah memulai karir dan sudah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dari gaji atau penghasilannya. Dan yang ketiga adalah fase stabil. Fase stabil ini indikatornya sederhana gitu ya. Pada saat pengeluaran itu tidak lebih besar daripada penghasilan gitu ya. Artinya tidak lebih besar pasak daripada tiang. Ini indikator sederhananya. Punya utang boleh nggak sih? Boleh aja gitu ya. Selama masih ini yang dikatakan fase stabil. Nah, pada saat kita di usia produktif, kita masih mampu gitu ya untuk berpenghasilan, minimal kita pertahankan untuk berada di fase stabil ini supaya kita punya ruang untuk naik kelas. Artinya, kalau ada di fase stabil gitu ya, kalau kita punya arus kas yang surplus, kita tahu bagaimana mengelolanya, dan kalaupun arus kas kita defisit, kita punya cara bijak gitu ya, untuk bisa mengembalikan arus kas itu ke kondisi surplus gitu ya. Untuk naik kelas ini, di fase aman artinya kita udah bebas utang di sini. Dan kita punya ruang untuk mengembangkan dan mengoptimalkan aset lebih di fase kebebasan finansial, uangnya udah bekerja untuk kita, bukan kita kerja keras lagi untuk cari uang. Nah, pertanyaannya sekarang, kita berada di posisi yang mana? Di fase yang mana saat ini kita berada? Saya doakan semua semua yang hadir di sini bisa segera bebas finansial dan bisa naik kelas ya, mulai dari fase stabil ke fase A. Karena itu bukan hal yang mustahil gitu ya, sudah ada beberapa contohnya gitu ya, kalau teman-teman tahu gitu, yang di usia muda sudah bebas finansial, tahu ada siapa? Tokoh salah satu public figure? Salah satunya adalah Raditya Dika ya, di usia 35 tahun aja dia udah bisa bebas finansial. Nah, ini menjadi motivasi juga gitu ya, bagaimana kita punya langkah ikhtiar. Kalau ada membantu sahabat-sahabat Sakinah Finance yang hadir di sini untuk bisa bebas finansial lebih cepat, mau tahu lebih lanjut? Mau tahu atau mau tahu atau mau tahu? Mau tahu banget. Mau tahu banget, mau tahu aja. Mbak, ini Kak Purba Nafa. Langkahnya itu adalah sehat. Karena
supaya mudah untuk diingat langkahnya itu adalah sehat. Langkah yang pertama itu bagaimana kita kenal dulu situasi dan sifat keuangan kita. Sama seperti kalau kita pergi ke dokter, kita pasti ditanya sebelum dikasih obat, sebelum dokter mendiagnosa, pasti ditanya dong, gejala-gejalanya apa aja sih yang dirasain? Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ini sama seperti itu ya. Atau analogi lainnya adalah pada saat kita mau ikut kompetisi olahraga, pasti tentang kompetisi. Nah, inilah situasi yang menggambar. Kalau dokter, untuk memastikan dokter, diagnosa dokter, kita biasanya disuruh ngapain nih? Udah sakit panas 2 hari, kita biasanya diminta untuk gitu ya, USG atau ronsen. Nah, evaluasi gitu ya, sama seperti pada saat kita melakukan financial health gitu ya, health check up. Itu bagaimana kita melunasi hutang-hutang. Nah, di sini sahabat-sahabat semuanya gitu ya. Ini kan salah satu indikator untuk kita bisa bebas finansial. Nah, artinya ini juga perlu diprioritaskan. Kita bisa melakukan langkah ini seperti apa dan evaluasi keuangan juga gitu. Kenapa demikian gitu ya. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengoptimalkan aset-aset yang kita miliki supaya uang bekerja untuk kita gitu ya. Bukan kita yang bekerja mencari uang lagi. Dan yang terakhir ini adalah langkah yang kelima. Saya menentukan gaya hidup cerdas. Artinya ini langkah yang menyempurnakan 4 langkah lainnya. Kalau kita masih terjebak dengan gitu ya, yang artinya begitu penghasilan naik, ini gaya hidup harus naik juga nih, gitu. Nah, maka keempat langkah ini tidak ada artinya nih, gitu. Kapan kita mau nyampe bebas finansial, gitu ya. Nah, ini adalah ikhtiar langkah sehat finansial. Karena di sesi kali ini saya cuma dikasih waktu 1 jam gitu ya, berarti artinya 30 menit lagi. Maka saya akan fokus di langkah yang pertama nih. Bagaimana kita mengenali sifat dan situasi dan sifat keuangan. Dimulai dari saya buat akronimnya gitu ya supaya mudah diingat. Karena sahabat-sahabat saya di Melayu gitu ya, kalau kata itu suka disikat belakangnya gitu ya, dekat jadi kat gitu ya. Nah, untuk memudahkan pencatatan keuangan ini perlu banget gitu ya, supaya kita tahu kondisi situasi keuangan kita saat ini dimulai dari kekayaan. Kekayaan ini akan menggambarkan kondisi keuangan kita gitu ya. Ini seperti sebetulnya latihan mindful. Untuk kita tahu, kita penuh hadir utuh pada saat berhubungan dengan uang gitu ya. Kita perlu mulai dengan mengenali situasi dulu gitu ya. Situasi keuangan dan situasi kita. Bagaimana kita juga berhubungan dengan uang. Kekayaan bersih ini menggambarkan gitu ya, situasi keuangan kita. Kalau cash flow-nya surplus, apakah bisa dikatakan kekayaan kita juga positif? Saya pernah ketemu klien gitu ya, yang karena selama ini cash flow-nya positif. Tapi ternyata kekayaannya itu dibangun lebih dari 50%-nya didanai oleh hutang. Yang artinya hampir bangkrut kan ya. Nah, itu. Jadi kita perlu tahu gitu ya situasi kekayaan bersih kita saat ini. Dan ini juga bisa digunakan gitu ya untuk perencanaan waris. Kalau kita punya pencatatan kekayaan. Setiap tahun di sini pada rajin lapor pajak. Kalau rajin lapor pajak untuk melaporkan gitu ya kekayaan kita saat ini. Yang kedua adalah untuk mengetahui situasi keuangan kita sekarang nih, gitu ya. Kita perlu tahu aliran uang kita nih kemana aja. Kalau ternyata hasilnya surplus, maka bagaimana cara kita gitu, cara bijak kita untuk bisa mengelola surplus ini. Kalau ternyata defisit kan kita perlu antisipasi nih. Ada langkah-langkah antisipasi supaya bisa kembali lagi menjadi surplus gitu ya.
arus kas atau cash flow. Dan yang terakhir adalah tujuan keuangan. Tujuan keuangan ini adalah sebenarnya motivasi kita gitu ya untuk kita menjemput rezeki. Kita tahu gitu ya, nggak cuma sekedar kerja lelah dan capek gitu ya, yang pada akhirnya bukan lillah tapi lelah gitu ya. Nah, gimana caranya gitu? Kita punya tujuan keuangan. Kenapa kita sebenarnya kan diciptakan untuk kaya, ada tujuannya ya, gitu ya, untuk ibadah gitu. Gitu bahwa kita tuh nggak punya kebutuhan sekarang saja, tapi ada kebutuhan di masa depan supaya kita tidak zalim dengan masa depan kita sendiri. Artinya kita perlu mempersiapkan dari sekarang, gitu. Bagaimana apa sih kadang-kadang orang bingung nih apa dulu ya yang harus dipersiapkan? Ya kita kembali lagi aja dengan indikator kebebasan finansial tadi, gitu ya. Yang paling mudahnya mulai aja dari 3P gitu. Kita siapin punya rumah dulu, tempat tinggal, kita siapin pendidikan anak, dan siapin pensiun. Bahwa hari tua kita tuh kita tetap bermartabat. Dan bagaimana juga memastikan gitu ya, kita bisa memutus rantai generasi sandwich. Itulah kenapa untuk kenal situasi ini kita perlu pencatatan keuangan. Dan nanti saya cerita gitu ya, ada kaitannya dengan sebuah konsep gitu ya, konsep Stephen yang bisa bantu kita nih bisa istiqomah untuk nyatet keuangan, nyatet arus kas gitu ya, bahkan juga bagaimana kita mengenali sifat-sifat keuangan kita. Aman? Bisa saya lanjut? Aman Kak Enji? Bisa saya lanjut? Saya minta tolong dikasih info kalau ada chat-chat yang perlu saya jawab ya. Siap Ibu, nanti saya infoin kalau misalnya ada pertanyaan masuk. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini selanjutnya adalah kaitannya dengan konsep Stephen untuk mengenali sifat kita, gitu ya. Sifat kita terhadap uang, gitu. Bagaimana tadi yang saya bilang, untuk latihan mindful, kita perlu tahu dulu nih, gitu. Yang sudah familiar dan konsep Stephen ini, gitu ya, pasti udah cukup paham gitu ya, bahwa konsep Stephen ini bicaranya tentang fungsi otak dominan yang mempengaruhi bagaimana kita bertindak, mengambil keputusan yang kaitannya dengan segala macam aspek kehidupan gitu ya. Bisa dari nentuin bagaimana sih cara belajar yang efektif untuk anak, membantu anak memilih jurusan yang selaras dengan fitrah genetiknya, atau kita yang masih bingung dengan bisa membantu menemukan profesi yang optimal gitu ya, untuk karirnya bisa lebih melejit lagi. Termasuk bagaimana kita memaknai uang, bagaimana kita menjemput rezeki yang sesuai dengan fitrah, memperbesar volume rezeki, dan bahkan sampai menderaskan arus rezeki. Nah, itu yang saya sedang dalami adalah kaitannya dengan Stephen finansial. Bicara dengan konsep Stephen ini sendiri sudah dikembangkan lebih dari 20 tahun ya oleh almarhum Ayah Farid Poniman, juga untuk beliau gitu ya, yang memang fokusnya adalah kepada bagaimana kita menemukan fitrah diri kita dari fungsi otak dominan kita. Konsep Stephen ini dibangun dari teori fenotip gitu ya. Ternyata kita saat ini nih dibangun dari 20%-nya itu sifat genetik yang sifatnya menetap dan nggak berubah-berubah. Dan 80%-nya dibentuk dari lingkungan. Dari mulai pola asuh, kita dibesarkan, pergaulan kita di sekolah, di tempat kerja gitu ya, bahkan di rumah. Kalau kita ingat ada teori Pareto gitu ya, pada saat 20%-nya ini kita optimalkan, maka akan mempengaruhi 80% yang lainnya nih. Dan kalau bicara kita bicara genetik, ada 5 strata genetik gitu ya. Mulai dari yang pertama itu jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Ini cara tahunya kan kalau sekarang sekalipun di dalam kandungan kita udah bisa tahu ya. Atau misalnya tes kromosom. Sifat laki-laki dan perempuan pada saat berhubungan dengan uang aja berbeda ya gitu ya. Ini adalah strata yang pertama. Yang kedua ini adalah mesin kecerdasan. Mesin kecerdasan ini ada 5. Setiap orang tuh sebenarnya punya 5 mesin kecerdasan, tapi ada satu yang paling dominan.
Nah, inilah yang akan jadi imamnya, menjadi pemimpin ya. Kalau dalam konsep Islam sholat berjamaah gitu ya, kalau imamnya baik, maka makmumnya juga akan menjadi baik. Nah, ini kita cari gitu ya, supaya kita bisa lebih optimal dalam kita mengambil keputusan gitu ya, sehingga selaras dengan fitrah genetiknya. Yang ketiga adalah yang ketiga itu kemudi kecerdasan. Ini lapisan otaknya. Ini berbeda dengan introvert dan ekstrovert di psikologi umum. Kemudi kecerdasan di sini adalah lapisan otak luar atau lapisan otak dalam. Yang menstimulus, yang memotivasi, yang menggerakkan si mesin kecerdasan ini. Nah, ini bisa diketahuinya pengambilan sampel sidik jari. Karena ternyata saraf-saraf sidik jari itu terhubung dengan salah satu mesin kecerdasan dan lapisannya gitu ya. Pada saat kemudi kecerdasan ini menggerakkan mesin kecerdasannya, jadilah yang namanya personality genetic. Ya teman-teman ya, ini sebagai pengetahuan umum. Dan yang selanjutnya adalah kapasitas otak atau IQ. Sederhananya ini seperti RAM di handphone kita gitu ya. Pada saat ya dia memproses informasi, memproses datanya. Dan ini juga bisa. Nah, berbeda nih kalau strata yang pertama, kedua, ketiga itu kan sifatnya tidak diturunkan. Memang melekat ke masing otak. Nah, ini bisa diturunkan dari orang tuanya, kakek neneknya. Begitu juga dengan golongan darah. Golongan darah ini kan diturunkan juga ya. Nah, yang kapasitas otak dan golongan darah itu sedikit sekali mempengaruhi karakteristik sifatnya yang strata nomor 1, 2, dan 3 ini cukup besar pengaruhnya dalam kepribadian gitu ya seseorang gitu ya, yang termasuk juga bagaimana pada saat hubungannya dengan uang gitu ya. Kita masuk sekarang saya kecepatan nggak ya Mbak Anji? Saya berusaha nyantai karena ini udah hari Jumat malam ya. Jadi nggak pengen yang berat-berat gitu sebenarnya. Sejauh ini aman Ibu Masih dan aman ya? udah ada satu pertanyaan yang masuk, mau langsung Boleh, direspon atau boleh. bagaimana Ibu? Boleh. Jadi katanya untuk finansial, untuk bisnis, kontrakan, dan menambah waris, itu pembiayaan ke BMT-nya untuk bikin kontrakan tuh termasuk invest atau bagaimana Ibu? Maksudnya gimana? Pembiayaan ke Pembiayaan BMT, untuk Mm-mm. bikin kontrakannya termasuk investasi atau bukan? Oke, nanti saya bahas di belakang ya, gitu ya. Oke. Karena ini nyambungnya nanti agak patah nih ya. Saya selesaiin dulu yang ini ya, gitu. Boleh Ibu. Saya selesaiin yang ini, boleh tolong dibantu di noted ya, KNG ya. Saya Siap Ibu. lanjutkan dulu, gitu ya. Saya lanjutkan dulu. 5 mesin kecerdasan yang tadi saya ceritakan, gitu ya. Setiap orang gitu ya, ada belahan otak atas, belahan otak bawah, belahan otak kiri dan belahan otak kanan gitu ya. Dan termasuk ada belahan otak tengah. Kalau otak dominannya itu di otak kiri bawah, maka ini adalah tipenya tipe sensing. Gitu. Karena Stephen sendiri itu akronim dari STIFEIN gitu ya, sensing, thinking, intuiting, feeling, dan instinct. Tipe sensing ini kecerdasannya itu adalah kecerdasan memori. Karena di otak kiri bawah ini adalah pusat gitu ya dan panca indera. Maka orang-orang sensing biasanya itu punya kecerdasan memori dan ingatan yang kuat gitu. Dan cenderung menyukai hal-hal yang bisa realistis gitu ya, yang nyata. Makanya chemistry-nya adalah dia mengejar harta gitu ya. Artinya sesuatu yang rumah kan bisa dilihat gitu ya, uang bisa diraba gitu. Nah, ini adalah tipe-tipe sensing. Berbeda dengan tipe thinking yang kecerdasannya adalah kecerdasan logika gitu ya, menganalisa sebab akibat secara sistematis. Nah, yang ini membuat mereka nih orangnya suka berkompetisi untuk kedudukan gitu ya, artinya tahta. Ini adalah tipe thinking. Nah, tipe kalau otak kiri itu lebih suka hal-hal yang biasanya sesuai dengan SOP, kalau yang tipe otak kanan tuh biasanya suka hal-hal yang lebih santai gitu ya.
Kalau bicara di otak kanan atas, itu ada tipe intuiting. Tipe intuiting ini menggunakan intuisinya gitu ya untuk melihat masa depan, punya kemampuan melihat masa depan dengan imajinasinya. Makanya mereka ini punya kecerdasan yang namanya kreativitas untuk menciptakan karya atau itu karya cipta atau ilmu gitu. Ini adalah orang-orang intuiting. Sedangkan orang-orang yang otak dominannya di otak kanan bawah itu punya kecerdasan emosi. Artinya dia adalah orang-orang yang bijak gitu ya, orang-orang yang punya empatinya cukup tinggi, punya kemampuan untuk berbicara, untuk bisa bicara secara persuasif gitu ya, untuk menginfluence orang-orang, sehingga chemistry-nya itu adalah pada saat orang-orang ini ya. Jadi chemistry-nya adalah cinta. Kalau insting, kita lihat struktur otaknya ya, dia kan menyangga ke 4 otak yang lainnya. Maka ini adalah orang yang responsif, punya naluri yang serba bisa. Dan dia suka banget gitu ya nolongin orang-orang gitu ya. Kalau kita ngomongin rezeki gitu ya, rezekinya si insting ini, bagaimana dia bisa menjemput rezekinya, itu kalau dia membantu sensing untuk kaya, membantu thinking punya tahta, membantu intuiting punya karya cipta, populer. Nah, maka itu rezekinya udah pasti deh, gitu ya, melejit gitu. Sehingga dia chemistry-nya adalah bahagia gitu. Nggak punya uang juga selama dia berpunya peranan gitu ya, maka dia happy-happy aja nih kalau si orang insting ini. Mungkin udah tahu ya, kira-kira nih nebak-nebak nih saya tipenya tipe apa ya gitu ya. Kalau teman-teman bisa nebak, saya tipenya tipe apa nih? Karena di sini yang open cuma KNG gitu ya. Bisa lihat nih. Yang bisa nebak saya tipe apa gitu ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi gitu ya. Di masing-masing mesin kecerdasan ini digerakkan oleh otak bagian dalam atau luar gitu ya. Kalau misalnya contoh sensing, digerakkan oleh otak bagian dalam, maka menjadi sensing introvert. Begitu juga kalau misalnya digerakkan oleh otak luar menjadi sensing extrovert. Nah, itu personality genetiknya. Yang tidak punya belahan otak, kalau kita lihat di sini, maka dia akan merespon gitu ya. Sesuai biasanya salah satunya adalah pembawa pesan itu golongan darah biasanya itu ya. Maka dia bisa menjadi sensing, thinking, intuiting atau feeling gitu ya. Tergantung dari respon pertamanya dia. Ini kalau kita ngomongin 5 mesin kecerdasan. Mau tahu gimana sifatnya terhadap setiap genetiknya terhadap uang? Ini potensi. Artinya kalau kita punya potensi, ini perlu digembleng seperti namanya mesin kecerdasan ya. Kalau sudah bisa menjadi cerdas, maka itu hasilnya akan optimal. Kalau kita ngomongin sifat terhadap uang gimana sih gitu ya. Tipe sensing tadi kayak mestinya harta ya. Sensing yang sudah menggembleng dirinya menjadi cerdas gitu. Maka dia itu akan jadi orang yang rajin, ingatannya kuat, terstruktur dan dermawan gitu. Karena tadi saya sampaikan sensing ini adalah pusat penggerak. Maka untuk sensing introvert yang rezeki dengan kerja keras, maka dia akan menghargai rezekinya dengan cara dia berhemat gitu. Itu adalah sifat genetiknya. Bagaimana dengan sensing extrovert? Sensing extrovert ini kan cenderung fleksibel. Dia banyak temennya nih gitu ya. Maka keputusannya akan banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Sehingga dia itu punya kejelian untuk melihat peluang-peluang untuk dapetin uang gitu. Makanya dia cenderung dermawan nih karena dia ngerasa bahwa dia bakalan mudah gitu untuk mendapatkan uangnya. Tapi perlu diantisipasi keputusan yang dipengaruhi oleh lingkungan untuk menjadi dia impulsif, maka dia akan jadi boros. Nah, ini perlu diantisipasi gitu ya. Jadi hati-hati bapak-bapak gitu ya, yang punya istrinya rajin tawafnya di mall gitu ya. Ini perlu diantisipasi ya. Karena nih orang sensing biasa hobi jalan-jalan juga gitu. Karena kan dia pengennya bergerak terus ya. Gimana dengan tipe thinking? Tipe thinking kalau misalnya dia udah benar-benar menjadi cerdas, itu maka dia akan menjadi logis, analitis, cerdas, dan dia bisa yang hebat juga.
Nah, kalau thinking introvert ini lebih suka gitu ya, efisien dengan keahlian khususnya gitu. Jadi dia bukan punya yang banyak keahlian gitu ya. Mungkin seperti insting gitu ya. Insting kan dia serba bisa. Kalau thinking ini dia pakar di satu bidang gitu ya. Dan dia senangnya kerja secara efisien. Makanya kalau urusan sama uang dia pasti hitung-hitungan. Jadi jangan aneh kalau punya istri atau justru ada bapak-bapaknya gitu ya. Kalau belanja itu akan eh, apa namanya ngelihat dari satu toko ke toko lainnya, walaupun akhirnya kembali ke toko yang awal gitu ya, karena dia hitung-hitungan banget gitu. Berbeda dengan orang thinking extrovert. Thinking extrovert ini kan suka banget gitu ya, melihat peluang untuk mengelola hasil yang bisa diakumulasikan. Ini kalau thinking extrovert, karena kemampuan dia adalah mengelola gitu ya. Jadi manajer yang hebat gitu ya. Kalau tadi si thinking introvert itu lebih kepada pakar di satu bidang, ini dia senang mengelola gitu ya, mengelola bisnis gitu untuk bisa diakumulasikan. Jadi kalau ada punya anak gitu ya, kebenaran anak saya ini thinking extrovert gitu ya. Jadi saya tuh bisa mengobservasi gitu secara langsung bagaimana sifatnya gitu ya yang berkaitan dengan keuangan. Kalau tipe intuiting gitu ya, karena dia kecerdasannya adalah kreativitas, dia suka tuh inovasi, bikin inovasi gitu ya. Dia lebih ekspresif gitu ya untuk bisa menciptakan karya ciptanya. Intuiting introvert betul-betul karya cipta itu diciptakan dari ide orisinilnya gitu. Sehingga uangnya itu akan digunakan untuk investasi masa depan. Berbeda dengan ekstrovert. Kalau ekstrovert itu menciptakan karya dengan dia merakit gitu ya, karya-karya dari beberapa karya lain jadi satu karya baru atau pembaharu gitu. Makanya dia akan menggunakan uang ini untuk kemajuan dirinya gitu ya. Dia mungkin bisa ikut sertifikasi yang ratusan juta gitu ya, ikut work. Berbeda dengan feeling. Kalau si feeling ini kan yang penuh cinta, persuasif gitu ya, yang empati, makanya dia pengen banget gitu ya, dicintai oleh orang-orang di sekitarnya, dia pengen banget nyenengin semua orang. Uangnya dipakai untuk nyenengin orang. Nanti kalau tidak ada dana yang dialokasikan secara khusus, maka ini nanti bisa jadi kebablasan gitu ya. Karena dia pengennya dicintai orang dengan cara menyenangkan orang lain. Nah, kalau thinking extrovert ini justru berbeda. Dia lebih mencintai, makanya dia rela gitu ya, ngeluarin uang, berani ambil resiko gitu, supaya orang itu bisa lebih sukses dari dirinya sendiri. Nah, kalau insting gimana? Insting kan tipe yang rela berkorban ya, rela berkorban gitu. Nih kalau misalnya, mungkin kalau di film ini sederhananya ini adalah pemeran pembantu terbaik lah gitu ya kalau di industri perfilman gitu. Makanya dia akan sedih kalau dia nggak bisa nolongin orang lain dengan uangnya. Gitu ya, bagaimana ternyata gitu sifat genetik kita ini berpengaruh untuk kita nih tahu gitu ya. Nggak cuma kita ngerem pengeluaran, tapi ternyata ini bisa dipakai untuk ngegas penghasilan juga loh. Bagaimana kita bisa memaksimalkan gitu ya potensi kita untuk kita bisa punya penghasilan yang lebih besar, untuk kita bisa menjemput rezeki gitu yang lebih besar. Nah, ini teman-teman gitu ya, di langkah yang pertama yang dibahas terkaitannya dengan situasi dan sifat keuangan. Di langkah selanjutnya sebenarnya di ikhtiar selanjutnya dibahas di dalam buku terkait dengan bagaimana kita mengevaluasi arus kas gitu ya, dan juga termasuk evaluasi keuangan secara menyeluruh dengan 8 rasio keuangan. Jadi kalau yang belum pernah ikut kelas CFP gitu ya, nah ini adalah sedikit ilmu CFP-nya di sini. Ini juga sebetulnya ada tools-nya gitu ya. Selain ada buku, kita ada toolsnya juga, termasuk langkah yang ketiga itu untuk melunasi hutang. Nah, ini yang dikombinasikan dengan konsep pola pertolongan Allah. Bagaimana gitu ya untuk bisa melunasi hutang-hutang kita. Ya kan? Kalau misalnya masalah yang lebih besar aja bisa diselesaikan gitu ya, apalagi masalah yang kaitannya sama hutang. Ini dikombinasikan juga dengan literasi keuangan. Yang keempat adalah bagaimana kita memaksimalkan aset. Ini yang jarang dibahas juga. Dan di sini
aset itu dimulai dari aset langit. Ya, yang dibahas di buku ini juga adalah aset langit, termasuk aset-aset intelektual. Karena orang-orang intuiting ini kan kepengennya nyiptain karya cipta. Dan ini bisa jadi passive income di masa depan. Selain aset bisnis, ada aset bisnis juga. Nah, ini pakai pendekatan Stephen juga ya di aset bisnis. Termasuk ada asuransi. Dan yang terakhir ini tentukan gaya hidup cerdas. Yang di-mention di buku ini adalah kaitannya dengan 3S gitu ya. Lagi-lagi saya menggunakan akronim yang mudah diingat. 3S, gaya hidup ala Rasulullah gitu ya. Bagaimana dicontohkan gitu ya. Terus seperlunya belanja dan seluasnya sedekah. Termasuk juga bagaimana kita belajar dari tokoh-tokoh minimalis gitu ya. Ada 2 tokoh minimalis Jepang, ada 1 dari Amerika, dan termasuk kalau di Indonesianya Raditya Dika gitu ya. Bagaimana dia menjalankan gaya hidup cerdas untuk bisa mencapai kebebasan finansialnya. Itu kira-kira gambaran buku dari Yuk Atur Uang dengan Tenang yang kaitannya dengan 5 langkah ikhtiar sehat finansial. Jadi kalau sahabat-sahabat Sakinah yang mau mengakses buku atau e-booknya, silakan langsung scan aja sambil saya menjawab pertanyaan yang tadi. Dimulai dari pertanyaan yang pertama ya Mbak Enzi ya. Kos-kosan ya Mbak Enzi ya. Boleh diulangin lagi Mbak Enzi? Atau mau open mic? Oke, siapa? Bu Rina, Ibu Rina yang Ya, bertanya ya tadi. Oh iya, iya, silakan Bu iya. Rina, silakan Iya, gimana Bu Rina? jadi kan soal pembiayaan. Kalau pembiayaan itu diniatkan untuk invest, seperti bikin kontrakan, itu kan invest ya, bukan konsumtif ya. Artinya dalam nanti kontrakan tersebut akan menghasilkan kan. Nah, jadi ada budget pembiayaan itu. Artinya bukan untuk konsumtif. Jadi untuk menambah penghasilan juga. Misalnya minjem di BMT gitu kan. Nanti ada cicilan 5 misalnya per bulan berapa. Tapi dari kontrakan tersebut cicilan itu bisa menutupi karena kan modal kita kan tidak besar ya. Jadi butuh suntikan modal dari lembaga ekonomi ya. Sehingga tapi kita hitung itu ada penambahan nilai aset. Jadi kalau dijual dibandingkan utang yang kita pembiayaan tersebut lebih besar. Saya apakah itu termasuk dibolehkan atau gimana ya? Dalam arti kata kita apakah itu termasuk invest? Kalau dihitung nilai ininya kontrakannya dibanding utang tadi pembiayaan tadi masih lebih besar nilai kontrakan tersebut. Begini. Sekarang kalau saya tanya cicilannya ini dari cicilan pribadi atau dari cicilan pribadi kan dibayar dari pribadi? Enggak, dari kontrakan tersebut. Oke. Ini bisa menjadi yang perlu diperhatikan adalah gini. Sesuatu yang dikatakan aset itu produktif, kalau itu ada bisa nilainya menjadi nilai tambah gitu ya. Iya, nilai Kalau tambah. kita kembali lagi gitu ya, dalam perencanaan keuangan gitu ya, ini kan milik pribadi atau milik keluarga, namanya pasti akan jadi nama pribadi ya, salah satu kan? Iya, milik pribadi ya. Apakah, nah, jadi pribadi memulai investasi apapun gitu, pastikan yang perlu dipastikan gitu ya, pondasi keuangannya adalah arus kas kita ini sehat. Iya, iya. Arus kas kita secara pribadi ya. Artinya surplus di sini, bukan defisit. Yang kedua, pastikan kita juga punya dana darurat yang cukup gitu ya dalam kondisi darurat. Karena ini dari pengalaman pribadi juga ya. Pada saat kita mengelola aset yang artinya aset kan ada aset fisik ya. Ini termasuknya aset real estate. Gitu ya, real estate. Itu juga perlu dipikirkan bahwa ini pengalaman saya 3 tahun sekali itu ada biaya perbaikan. Ya, renovasi. Nah, itu perbaikan gitu ya, yang artinya itu juga jadi selain cicilan perlu dimasukkan lagi tuh Bu, ada biaya-biaya lain. Gitu Iya, ya. iya. Oh, iya, Jadi bisa kehitung nih, ini sebenarnya di arus kas saya surplus atau defisit. Nah, kalau mau menghitung bahwa aset ini sehat atau tidak gitu ya, artinya dari total keseluruhan
total aset kita gitu, kekayaan bersih yang saya singgung di awal tadi, itu di bawah 50% atau tidak. Pokoknya maksimal nggak boleh lebih dari 50%, Bu. Nah, itu baru dikatakan itu sehat. Jadi perlu Ya, dilihat lagi ya. Kita kan ya, mungkin Ibu punya aset nggak cuma kontrakan aja nih, Bu ya. Mungkin ada yang lainnya. Nah, itu perlu di listing, Bu, gitu ya. ya, Untuk tahu secara keseluruhan aset kita ini dalam kondisi sehat atau tidak, gitu. Itu indikatornya ya, sih. ya. Itu cuma 5% kayaknya. Dibandingin total aset, itu nilai pinjaman cuma 5%. Ya, kalau nilai pinjamannya cuma segitu berarti ini masih dikategorikan sehat gitu ya. Dan ini masih masuk dalam aset kan. Iya, Itu iya, jawabannya, Bu Rina. iya. Ada Ya, lagi? makasih. Ya, terima kasih. Ya, mungkin itu saja. Sama-sama Ibu Rina. Jazakillah, Bu Ada Irma. lagi Kakak Enji? Terima kasih Ibu. Ibu maaf ya tadi Zoom saya bermasalah. Oh, oke. Ini ada Ibu, Mm-mm. perihal perbedaan investasi masa depan dengan kemajuan diri. Itu Mm-mm. perbedaannya apa tuh Kak? Kan sama-sama ke arah masa depan katanya, Ya. seperti itu. Mm-mm. Kemajuan diri itu dia biasanya dia fokus gitu ya, fokus untuk memperkaya seperti menambah ilmu gitu, ikutan workshop, ngambil sertifikasi, itu lebih kepada kemajuan diri. Kalau investasi masa depan tuh biasanya gitu ya, kayak seperti Bu Rina tadi gitu ya, dia beli kos-kosan gitu untuk investasi masa depannya karena dia seneng gitu ya. Biasanya orang punya hobi gitu ya, orang-orang intuiting ini biasanya punya hobi yang berbeda gitu. Makanya dia biasanya karya apa yang dia sukain. Misalnya dia beli ruko gitu untuk nantinya dipakai buat ada yang hobi sepeda nih kebetulan ya, yang saya tahu bedanya investasi masa depan itu untuk kemajuan diri. Nah, itu bedanya. Dan Baik. biasanya orang-orang intuiting tuh kalau berinvestasi Hmm. karena gitu ya, karena tadi dia kan melihatnya jauh gitu ya, jauh ke masa depan. Yang cocok untuk jangka pendek gitu ya dalam berinvestasi itu lebih cocoknya adalah tipe-tipe sensing biasanya. Oke, bagaimana Kak Purba? Apakah mau yang Cukup ditambahkan atau cukup clear. cukup? Maaf Ibu, tadi saya sempat eh, ada nge-lag di bagian kayaknya terputus di investasi masa. Tadi terputus di Oke. sana kelihatannya. Jadi kalau investasi masa depan gitu biasanya dia sudah mempersiapkan dulu. Misalnya dia punya cita-cita tadi ya, contohnya buka bengkel sepeda, maka dia beli rukonya dulu nih, gitu. Berbeda dengan kalau misalnya tipe intuiting extrovert, biasanya dia memperkaya dirinya dulu nih dalam hal intelektual. Misalnya dia ikutan workshop, dia banyak ngambil sertifikasi gitu, supaya dia bisa merakit ide-ide untuk menjadi satu ide baru. Seperti itu, Kak Purda. Berarti kalau yang introvert tuh tipe yang nabung dulu, terus baru investasi. Sedangkan kalau yang extrovert kayak lebih berani buat keluar uang lebih dulu gitu ya. Tapi yang ke diri sendiri gitu ya, Bu ya. Bukan. Jadi intinya biasanya kalau dia punya investasi itu tujuannya panjang. Nah, bukan untuk tujuan saat ini atau tujuan jangka pendek gitu. Itu sama-sama seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Mengerti Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu sekalian? Mau komentar juga boleh, kalau tidak bertanya. Boleh di kolom chat atau aktif mikrofon. Sejauh ini, Di kolom chat belum ada lagi ya Mbak Inji ya? iya,
Sepertinya karena waktu juga sudah menunjukkan jam 8, Oke, jam jam 9. 9, Ya. maaf. Kita mungkin cukupkan terlebih dahulu ya, Ibu, Baik, Kak untuk Enji. sesi Zumat sharing hari ini. Alhamdulillah, semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Semoga menjadi amal jariah untuk Ibu dan keluarga. Amin. Dan kedepannya kita bisa saling berkolaborasi bersama lagi. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih Mbak Irma. Ya, sama-sama Kak Enji. Oh, ada Madam. Sehat-sehat, Madam. Ya, alhamdulillah dengerin tadi keren banget sih. Keren Steven-nya. Iya, Iya, kalau udah. Madam udah ngobrol-ngobrol, Madam. Iya, insya Allah nanti sama-sama terus kita ya. Baik. Jumpa lagi Mbak Irma. Ya, sampai ketemu, Madam. Kak Ya. Enji, mau foto-foto kah kita? Ya, Ibu, kita foto bersama dulu. Teman-teman boleh on kamera terlebih dahulu. Iya dong. Ayo yang belum. Bu Rina apa kabar? Nih, alhamdulillah. Ya, silakan Anji. Ya, baik. Mohon bantuannya, Kak Rehan. Boleh dikasih aba-aba dulu. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, Apaan sih sekarang Bapak? kita masuk ke sesi foto terlebih dahulu. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, boleh gaya sekali lagi. Gaya yang berbeda. 1, 2, 3. Ini bukan? Baik, sudah Bapak Ya, Ibu. nuhun. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, jazakallah Mbak Alhamdulillah. Anji. Ya, Ya. terima kasih semuanya. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Bapak Ibu sekalian, di terdekat ini itu ada di workshop di Tridharma Perguruan Tinggi yang insya Allah kegiatan ini akan dilaksanakan Sabtu sampai Ahad di tanggal 16 sampai 17 Mei. Bagi Bapak Ibu yang berminat, boleh menghubungi kami melalui WhatsApp maupun Instagram kami, Sakinah Finance. Lalu selanjutnya juga ada program kami yang dimana itu akan dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24 Mei 2026 ini. Lalu kita juga ada program Certified Financial Planner. Itu insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 30 Mei, mulainya di tanggal 30 Mei. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin menambahkan atau meningkatkan skill di perencanaan keuangan banget untuk mengikuti program-program Sakinah Finance di terdekat ini. Boleh menghubungi nomor yang tertera, scan QR, atau bahkan menghubungi kami di Instagram Sakinah Finance. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Demikian rangkaian acara hari ini telah selesai. Terima kasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi malam ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup acara malam ini adalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Enzi Putri Sopian, selaku Master of Ceremony acara hari ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak Ibu Irma. Ya, terima kasih Kak Enji.